Kilas TV, rutin walaupun sedikit. Jadi begini, mengajarkan anak remaja itu, ya, terutama menyangkut tentang ilmu keislaman, ya, tidak semua juga harus mereka pelajari, tidak semua juga harus kita ajarkan, sebab ilmu Islam ini sangat luas sekali. Yang kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini adalah yang dia pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang wajib kita ajarkan. Kenapa? Karena dia pakai. Dia pakai. Sama contoh misalnya haji, ya, ibadah haji. Ibadah haji itu kan bagi yang mampu. Maka kita yang belum mampu, ya, belum ada kewajiban untuk mempelajarinya. Tetapi pada saat akan berangkat ke tanah suci untuk berhaji, maka kita wajib untuk mempelajari. Kenapa? Karena sudah waktunya untuk kita belajar. Maka yang wajib untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, anak-anak kita, anak-anak remaja kita, bahkan dia amalkan adalah yang dia pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu contohnya? Nah, ini Luqman mengajarkan kepada anaknya. Apa itu? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Maka yang kita ajarkan adalah tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Itu. Ini yang penting, akidah dulu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan menyembah kepada selain Allah, nak. Jangan syirik, nak. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah merupakan kezoliman yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Bahkan diharamkan syurga untuknya. Amalan-amalannya akan hancur semuanya. Ya, termasuk golongan orang yang merugi kalau syirik mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua kita ajarkan sholat. Kan dia pakai 5 kali sehari semalam. Ini yang kita ajarkan. Bahkan dia amalkan. Ya, berkenan dengan sholat ini semua turunan-turunannya, termasuk mengambil air wudhu. Ya, kalau tidak ada air misalnya kita ajarkan tayamum. Kalau tidak bisa berdiri kita ajarkan bagaimana sholatnya duduk atau sholat yang berbaring. Atau mungkin kita ajarkan juga bagaimana caranya menyolati orang lain misalnya. Kalau dia meninggal dunia. Kita ajarkan itu. Kenapa? Karena dia pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dia pakai apa? Sholat. Kita ajarkan itu. Ya. Kemudian kita biasakan dia untuk mengerjakan sholat itu. Dan ini kewajiban orang tua. Yang ketiga adalah ajarkan anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga kita ajarkan tentang adab-adab. Bagaimana dengan orang tua. Bagaimana berbakti, nak. Dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Bahkan dalam bentuk perkataan disebutkan dalam ayat wa kullahuma qaulan karima, kata-kata yang mulia. Dalam bentuk perbuatan, perbaiki sikap kita kepada orang tua kita, gestur kita, ya, baik secara verbal maupun non verbal kepada kedua orang tua kita. Wa wasainal insana biwalidayhi, hendaklah anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, itu yang ketiga. Kemudian apa lagi? Ajarkan dia adab-adab. Semisal, kan apa yang dia pakai dalam sehari-hari? Makan. Ajari dia adab makan. Makan itu hukumnya mubah. Ya, kalau dikerjakan ya kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Jadi sesuatu yang mubah ini, sesuatu yang mubah yang boleh kita lakukan, artinya dia 50-50, dia dapat pahala karena ada nilai niatnya di situ, maka luar biasa. Tapi kalaupun tidak ada nilai niatnya, maka ya 50-50 tadi, 0-0, tidak ada, tapi boleh kita lakukan. Seperti minum, silakan minum, itu mubah, boleh, dan lain sebagainya. Namun kita ajarkan anak kita adab-adabnya. Supaya makan nak dapat pahala, mari kita ikuti sunnah Nabi. Makan dengan tangan kanan, nak, minum dengan tangan kanan. Jangan lupa sebelum makan baca basmalah. Sehingga apa? Makanan yang kita makan itu mendapatkan pahala. Niatkan, nak, supaya kuat ibadah kepada Allah. Ini luar biasa ini. Anak-anak kita ajarkan. Ada orang makan dapat pahala, ada orang makan tidak dapat pahala. Maka untuk mendapatkan pahala, ikutkan anak-anak kita dengan contoh-contoh sunnah daripada Rasulullah. Masuk WC misalnya, kan tiap hari masuk WC. Adakah anak tidak pernah masuk WC, ya? Dia tiap hari masuk WC. Maka bagaimana adab-adabnya masuk WC? Masuk, ya, ada kaki mana yang didahulukan, kemudian dalam WC jangan lagi
cerita, apalagi menyanyi di dalam, kan gitu ya. Kalau keluar juga, semua ada tertibnya, semua ada adabnya. Maka adab-adab Islam keseharian itu kita ajarkan, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Maka kalau ini semuanya dia bisa laksanakan, ditambah dengan akhlak-akhlak yang mulia termasuk jujur, ramah, kasih sayang, ya, jauhkan dirinya daripada dusta, maksiat dan lain sebagainya, maka inilah yang penting untuk anak-anak kita. Adapun kalau dia ingin tahassus untuk mempelajari khusus misalnya menyangkut tentang ilmu tafsir, ya, ini sudah kekhususan. Alhamdulillah, kita bersyukur. Atau anak-anak kita ingin khusus belajar tentang hadis misalnya, atau belajar menyangkut tentang fikih, ya. Ini adalah merupakan sebuah kesyukuran. Tapi kalau misalnya mereka tidak ke situ arahnya, cita-citanya, maka biarkan dia dengan yang lain. Misalnya ingin jadi dokter atau apa semuanya, tetapi ilmu dasarnya, adab-adab keislamannya, itu sudah dapat dia tunaikan dengan baik. Maka kalau ditanya, ilmu apa yang harus kami berikan kepada anak-anak kita adalah ilmu yang dia pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyangkut tentang keislaman yang dia pakai dalam kehidupan sehari-hari.